Halo, nama saya Ananda Nuruldini Siregar dengan NIM 1060623059 dari kelas DVKJ 23003 atau DKV 003. Ini adalah presentasi tugas 4 untuk mata kuliah Estetika dan Sejarah Komunikasi Visual. Nah, pertama-tama kita kenali dulu siapa sih Edmund Burke Feldman. Beliau adalah seorang ahli estetika dan pendidik seni asal Amerika Serikat. Ia dikenal luas lewat teorinya tentang apresiasi seni yang sistematis yang banyak digunakan dalam pendidikan seni di seluruh dunia. Ada 4 teori tahap apresiasi seni Feldman, yaitu ada deskripsi tentang mengamati karya secara objektif apa yang terlihat tanpa menafsirkan, ada analisis yaitu melihat bagaimana unsur visual disusun seperti komposisi, warna, bentuk, dan lain-lain. Ada interpretasi yaitu menafsirkan makna atau pesan karya seni termasuk konteks budaya dan emosional. Dan terakhir adalah penilaian yaitu menilai kualitas dan dampak karya berdasarkan analisis sebelumnya. Feldman mengajarkan bahwa memahami seni membutuhkan lebih dari sekedar melihat. Kita harus menganalisis dan menafsirkan agar bisa menilai secara kritis. Teorinya menjadikan seni sebagai cermin budaya dan alat komunikasi yang bermakna. Yang pertama ada The Birth of Venus dari Sandro Botticelli. Di deskripsi, lukisan ini menampilkan dua sosok mitologis yang terbang dan meniupkan angin. Mereka berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang tampak berpelukan erat. Keduanya memiliki rambut panjang tergerai dan menggunakan jubah tipis yang melayang, dikelilingi dengan kelopak buka yang berterbangan di udara. Di analisis, komposisi memperlihatkan gerakan dinamis dari arah kiri ke kanan. Warna-warna lembut atau pastel dan tekstur halus menunjukkan teknik khas Renaissance. Garis-garis rambut dan kain yang melambai menekankan gerakan angin, sedangkan arah pandangan serta tiupan mulut menciptakan ilusi arah angin yang tertiup. Di interpretasi, figur-figur ini melambangkan dewa angin atau Zephyrus dan Nimfa atau Chloris yang dalam mitologi Yunani bertugas meniupkan angin barat untuk membawa kelahiran Venus. Lukisan menggambarkan momen mitologis yang puitis tentang kelahiran, keindahan alam, dan kekuatan elemen udara sebagai simbol kehidupan dan cinta. Di penilaian, karya ini bernilai tinggi karena keberhasilannya menyampaikan narasi mitologis dengan keindahan visual. Gaya estetis Botticelli yang halus dan simbolik menjadikannya mahakarya yang tidak hanya indah secara visual, tetapi juga simbol budaya dan spiritual. Lukisan ini menyatukan harmoni antara bentuk manusia, alam, dan mitos. Yang kedua ada Shono Shiohama dari Katsushika Hokusai. Di deskripsi, lukisan ini menggambarkan sejumlah pria yang sedang menjala ikan di sungai deras di bawah sebuah jembatan lengkung. Di sisi kanan terdapat rumah tradisional Jepang yang berada di antara bukit-bukit hijau kekuningan. Aliran air yang kuat dan deras menjadi elemen dominan dengan arus yang melingkar dan berlapis. Di analisis, garis lengkung pada arus sungai mendominasi komposisi dan menciptakan ritme visual yang kuat. Warna biru air kontras dengan kuning bukit dan atap rumah memberikan kesan seimbang antara alam dan aktivitas manusia. Perspektif terdistorsi secara sengaja, ciri khas ukiyo-e, mempertegas fokus pada gerakan dan suasana. Di interpretasi, karya ini mempresentasikan kehidupan sehari-hari masyarakat Jepang tradisional, khususnya nelayan yang hidup selaras namun juga berjuang dengan kekuatan alam. Sungai deras mencerminkan tantangan, sementara kerjasama para pria menunjukkan nilai komunitas dan ketekunan. Lukisan ini bisa dimaknai sebagai penghormatan terhadap kerja keras manusia dalam menghadapi alam. Di penilaian, karya ini memiliki nilai estetis tinggi berkat keindahan ritme visual dan teknik cetak blok kayu yang halus. Secara budaya, lukisan ini sangat berharga karena menggambarkan landscape serta kehidupan rakyat Jepang secara otentik. Keberhasilan menggabungkan gerak alam dan aktivitas manusia menjadikannya karya yang harmonis dan bernuansa mendalam. Yang ketiga ada poster film Lutung Kesarung dari L. Happeldorp. Di deskripsi, poster ini menampilkan teks dominan dalam bahasa Belanda menyoroti pemutaran film Lutung Kesarung produksi Java Film Company sebagai film cerita pertama di Hindia Belanda.
terdapat informasi mengenai waktu tayang, produser, serta gambar hitam putih kabur dari sekelompok orang, mungkin bagian dari adegan film atau kru. Di analisis, tipografi tebal dan kontras tinggi digunakan untuk menarik perhatian, khususnya pada bagian judul film dan nama perusahaan. Komposisi simetris dengan penekanan vertikal dari atas ke bawah menciptakan struktur yang mudah dibaca. Gambar foto di tengah menambah unsur visual meskipun buram, berfungsi sebagai pendukung narasi historis. Di interpretasi, poster ini bukan sekedar iklan, tetapi juga dokumentasi sejarah yang mencerminkan awal mula industri perfilman lokal di Indonesia atau Hindia Belanda. Penggunaan bahasa Belanda menunjukkan konteks kolonial, namun penggunaan cerita rakyat Lutung Kesarung menandakan upaya representasi budaya lokal. Ini menjadi simbol antara pertemuan antara tradisi pribumi dan teknologi modern barat. Di penilaian, nilai estetis poster mungkin sederhana, namun nilai historisnya sangat tinggi. Poster ini merupakan saksi bahwa lahirnya sinema Indonesia. Dengan membawa cerita tradisional Sunda ke layar lebar dalam konteks kolonial, karya ini menunjukkan pentingnya pelestarian budaya melalui medium baru saat ini. Dan yang terakhir, keempat, ada butterfly motif batik dari Iwan Tirta. Di deskripsi, karya ini menampilkan pola dekoratif berupa kupu-kupu berwarna merah muda dan biru toska yang berterbangan di antara bunga berwarna ungu, merah, dan jingga. Latar belakang hitam mempertegas bentuk dan warna motif. Elemen-elemen visual tersusun rapat dan terulang seperti dalam karya tekstil atau batik modern. Di analisis, warna-warna cerah kontras dengan latar gelap menonjolkan kesan hidup dan elegan. Garis emas tipis digunakan untuk membingkai bentuk kupu-kupu, bunga, dan daun, menciptakan kesan mewah. Komposisi diatur simetris dan ritmis, memberikan nuansa keteraturan meskipun tampak alami. Elemen visual mengalir dinamis dengan arah diagonal dan melengkung. Di interpretasi, motif kupu-kupu melambangkan keindahan, kelembutan, dan transformasi, sedangkan bunga menandakan kesuburan dan kehidupan. Secara simbolik, karya ini bisa dimaknai sebagai perayaan keindahan alam dan keseimbangan antara keanggunan dan kekuatan perempuan, sesuai filosofi batik klasik maupun kontemporer. Di penilaian, karya ini memiliki nilai estetis tinggi berkat harmoni warna, keseimbangan bentuk, dan teknik pewarnaan detail. Sebagai karya tekstil, ini mencerminkan kemahiran dan nilai budaya tinggi, baik sebagai warisan maupun ekspresi kreatif kontemporer. Perpaduan tradisi dan modernitas menjadikan karya ini relevan dalam berbagai konteks, dari mode hingga seni rupa. Nah, jadi dengan kesimpulan, melalui pendekatan teori estetika Edmund Burke Feldman, keempat karya seni yang dianalisis menunjukkan bahwa seni bukan hanya soal keindahan visual, tetapi juga sarana untuk menyampaikan nilai budaya, sejarah, dan filosofi hidup. Meskipun berasal dari latar dan medium yang berbeda, semuanya merefleksikan identitas zamannya dan berfungsi sebagai jembatan antara bentuk artistik dan makna yang lebih mendalam. Pendekatan Feldman membantu kita memahami seni secara menyeluruh, mulai dari struktur visual hingga makna simbolis, dan menegaskan bahwa apresiasi seni membutuhkan pemahaman konteks, bukan hanya pengamatan. Terima kasih atas perhatiannya.